Tentu yang namanya gangguan pembuluh darah atau sumbatan atau terganggunya aliran darah, entah mungkin penyebabnya karena berbagai faktor ya, obesitas atau misalkan pasien dengan seringnya berdiri atau misalkan karena kehamilan yang itu biasanya muncul karena ini luka kronik ya. Biasanya kita bantu dengan penggunaan antimikrobial dressing. Karena di sini kan tendonnya lebih banyak dan lebih besar. Di sini juga di pergelangan ya. Sehingga apa? Sehingga Oke, nah ini udah kelihatan tuh Bapak Ibu ya di layar backgroundnya Nurse Agung sudah nampak salah satu contoh luka venous leg ulcer. Nah, kita akan kulik lebih dalam lagi bersama dengan Nurse Agung. Kepada Pak Agung, saya persilahkan. baik, terima kasih Nas Evi atas waktunya ya untuk kita memulai kembali ini di kegiatan Medcovazian Academy yang insya Allah selama 2 minggu ke depan ya bersama saya yang bisa memfasilitasi untuk diskusi ya terutama di grup kita di grup WhatsApp Medcovazian Academy Bapak Ibu semuanya. Nah ini merupakan satu kebahagiaan juga bagi saya bisa bertemu kembali dengan para praktisi wound expert ya, para wound clinician di seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang tentunya ya dan memang satu tujuan yaitu kita untuk sama-sama menjadi praktisi luka yang bisa menyembuhkan luka gitu ya dengan tentu dengan standar dan kompetensi serta aplikasi berbasis evidence based practice terkini Bapak Ibu ya. Nah, mungkin jika kita untuk tema kegiatan atau tema webinar kali ini, insya Allah kita membahas terkait dengan diskusi venous leg ulcer, Bapak Ibu, atau venous ulcer ya. Nah, ini berkaitan dengan gangguan sirkulasi yang mengakibatkan terjadinya luka. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara mungkin etiologi atau faktor penyebab luka, nah salah satunya adalah adanya gangguan sirkulasi darah, terutama di area kaki ya, yang kita bagi ke dalam dua ya gangguannya. Bisa terjadi di area atau gangguan pembuluh darahnya arteri atau kita kenal dengan arteria ulcer atau juga kita kenal dengan kalau yang terganggunya adalah pembuluh darah vena kita kenal dengan venous leg ulcer atau venous ulcer. Ya, Bapak Ibu, eh, disclaimer ya, foto yang ditampilkan adalah tujuannya hanya untuk edukasi, tidak bermaksud untuk apa namanya melanggar privasi pasien ya, dan tujuannya hanya untuk pembelajaran. Nah, venous leg ulcer management, jadi mungkin ini satu hal yang sering kita temukan tentunya Bapak Ibu ya dalam kasus kita dalam proses penanganan luka khususnya luka kronis. Tentu yang namanya gangguan pembuluh darah atau sumbatan atau terganggunya aliran darah ya terutama ke area kaki itu merupakan satu hal yang pasti terjadi gitu ya. Entah mungkin penyebabnya karena berbagai faktor ya, bisa karena obesitas atau misalkan pasien dengan seringnya berdiri atau misalkan karena kehamilan yang lumayan cukup sering gitu Bapak Ibu. Nah, itu juga menjadi faktor penyebab terjadinya gangguan aliran darah di area kaki. Atau misalkan pasien dengan diabetes ya, diabetes menjadi salah satu faktor penyebab juga ya, karena biasanya viskositas darah terganggu atau mengental dan kemudian aliran darah terutama ke area kaki yang jauh dari jantung itu juga terganggu. Sehingga kenapa luka kaki diabetes ya, memang ada di tangan, di area lain gitu ya, tapi kenapa paling banyak di kaki itu tadi karena biasanya yang terganggu adalah sirkulasi atau aliran darahnya. Nah, saya coba untuk mengupas kembali. Ya, sebetulnya ini bukan materi yang baru, Bapak Ibu semuanya ya. Namun kita nanti akan lebih banyak diskusi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu boleh ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan ataupun juga ada kasus yang ingin kita bahas bersama, silahkan ya disiapkan dari sekarang. Nah, yang terganggu adalah insufisiensi katup venanya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya, di vena kita itu ada katupnya. Nah, katup ini adalah mencegah agar darah yang sudah dibalik atau dialirkan ke arah jantung, ke area atas, itu tidak terjadi gravitasi turun lagi ke bawah, gitu ya. Nah, ini memang yang normal seperti itu. Akan tetapi pada kondisi yang tadi terjadi gangguan katup atau kerusakan katup vena,
ya dia akan terjadi prosesnya kembalinya aliran darah yang sudah didorong ke area atas ya, ke area jantung. Nah, karena katupnya ini rusak, dia balik lagi. Sehingga Bapak Ibu, nah ini yang mengakibatkan adanya udem ya, kemudian adanya varises ya. Ya, varises juga itu diakibatkan karena kerusakan katup vena ya. Atau misalkan risiko yang lebih lanjutnya adalah terjadinya luka. Nah, ini luka biasanya kenapa muncul di area pergelangan ya, pergelangan kaki. Nah, itu karena memang kondisi gangguan katupnya itu di area kaki di sini. Berbeda halnya dengan gangguan pembuluh darah arteri. Nah, karena yang terganggu darah arteri biasanya muncul lukanya adalah di ujung-ujung jari atau di tumit ya. Nah, ini. Kemudian warna kulit ya berubah, terjadi kram ya, ada kemerahan, pruritus yang biasanya muncul ya di area-area sini nih, dan kemudian lama-lama menjadi luka terbuka. Nah, kemudian terjadilah ulkus atau luka vena atau venous leg ulcer. Nah, Bapak Ibu, asesmen yang bisa kita identifikasi dari kondisi ini, yang pertama mungkin kita lihat riwayat pasien. Ya, apakah misalkan pasien pernah mengalami DVT sebelumnya, atau ada varises, atau pasien mengalami diabetes, atau misalkan karakteristik nyeri yang khas ya. Tapi bedanya dengan arterial, kalau arterial ulcer itu diangkat atau dielevasi kakinya itu akan makin nyeri karena dia yang terhambatnya adalah aliran darah yang ke ujung ya. Tetapi kalau misalkan vena atau venous leg ulcer ketika dielevasi itu nyerinya akan berkurang karena kebantu kedorong gitu Bapak Ibu ya rasionalnya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita evaluasi? Biasanya berat badan. Nah, tadi berat badan, pasien yang berat badannya berlebih, katakanlah obesitas, begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang beresiko ya terjadinya gangguan katup atau kerusakan katup vena ini. Atau misalkan pasien ya kan sekarang banyak tuh kalau di Jakarta atau di Bogor gitu ya, orang berdiri lama sekitar 2-3 jam di kereta gitu ya. Nah, itu juga ketika misalkan kita tidak memberikan kompresi Bapak Ibu, itu akan beresiko terjadinya kerusakan katup vena. Walaupun mungkin di awal hanya kayak ruam aja gitu. Kayak apa ya, bintik-bintik gitu Bapak Ibu. Atau misalkan kelihatan pembuluh darah periferinya, nah itu juga itu memicu terjadinya luka pada akhirnya ya. Terutama ini jika dibiarkan terus-menerus. Makanya alternatifnya bagaimana? Ya kita harus menggunakan kompresi ya, karena memang pengobatan atau treatment pada venous leg ulcer adalah kita harus melakukan terapi kompresi. Yang paling mudah dan paling gampang, artinya nggak perlu eh, apa wound clinician atau wound expert yang melakukan. Nah, bisa kita sarankan atau misalkan Bapak Ibu yang memang kegiatannya demikian, itu minimal kita menggunakan stocking kompresi. Ya, sudah banyak di pasaran ya, di online shop juga banyak Bapak Ibu ada namanya stocking kompresi. Itu bisa kita pakai, kita gunakan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya apalagi yang bisa mengakibatkan tadi ya kehamilan. Nah, itu juga bisa mengakibatkan karena kan bebannya berat gitu. Jadi intinya ketika kaki menopang berat dan terus-menerus dalam jangka waktu lama itu yang akan mengakibatkan kerusakan katup vena. Ya, katup vena yang terganggu ya minimal tadi ada muncul varises. Nah, lama-lama itu terhambat, aliran darahnya gak lancar, numpuk di area pergelangan atau di area kaki ya. Nah, lama-lama dia mengakibatkan hiperemia atau kemerahan dan terakhir terjadinya luka vena. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, lokasinya tadi sudah disampaikan bahwa dia biasanya di medial kaki, di pergelangan ya. Eksudatif, kemudian tepinya tidak teratur serta adanya hiperpigmentasi dan juga biasanya bentuk kakinya kayak botol terbalik Bapak Ibu. Jadi di bagian tengahnya di pergelangan kaki itu dia akan mengecil, sementara di area atasnya betis misalnya itu akan terjadi proses pembengkakan atau membesar gitu. Karena itu memang terjadi sumbatan di situ. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu ya? Tadi bisa kita identifikasi dari kondisi klinis, gejala klinis yang muncul yang khas daripada venous leg ulcer yang sangat berbeda sekali dengan arterial ulcer ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa identifikasi lagi menggunakan pemeriksaan ABPI. Nah, ini yang mungkin sering dibahas ya di grup Medcovazin Academy. Teman-teman yang ketika memperlihatkan atau menampilkan kasus
yang memang ada indikasi tanda-tanda mengarah ke venous leg ulcer, ya memang kita harus memastikan menggunakan screening vaskuler menggunakan IBPI minimal Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi, nah ini menjadi rekomendasi bagi teman-teman di praktik mandiri. Sebaiknya ya kita untuk standar ya, praktik mandiri perawatan luka di seluruh Indonesia minimal kita memiliki IBPI Bapak Ibu ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini cara atau apa yang bisa kita identifikasi dari pemeriksaan ankle brachial ini. Ya, ankle brachial berarti ankle dibagi dengan sistolik brachial. Jadi yang kita ukur itu adalah sistoliknya. Nah, ini biasanya dilakukan untuk mengetahui adanya penyakit atau gangguan arteri ya, perifer, terutama pada pasien-pasien yang mengalami gangguan sirkulasi darah, biasanya pasien-pasien diabetes ya. Adanya PAD atau peripheral arterial disease. Nah, biasanya ini muncul Bapak Ibu ya, ada juga yang tidak menunjukkan gejala ya, tidak ada luka, tidak ada gejala yang mungkin bisa menunjukkan bahwa ini adalah gangguan sirkulasi, tetapi udah mengarah. Ya, ketika sudah mengarah maka memang direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan IBPI. Atau misalkan gini, seringkali kita ketemu kasus luka ya yang tidak ada progres yang baik gitu ya. Jadi stagnan gitu ya, berhenti penyembuhannya. Nah, salah satu kita untuk mengidentifikasi atau menegakkan diagnosis screeningnya adalah kita harus memeriksakan atau melakukan pemeriksaan IBPI ini ya. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya, kita hanya perlu menghitung sistolik di area kaki, ya misalkan yang kanan dengan area sistolik brachial atau di tangan yang sebelah kanan. Juga sama yang kiri nanti akan berpasangan juga dengan yang sebelah kiri. Nah, namun suka ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika kita contoh misalkan di area kaki kanan itu apa namanya istilahnya ada luka yang tidak memungkinkan kita untuk memeriksa sistoliknya. Bagaimana apakah bisa diwakili dengan area kaki kiri? Ya, ada beberapa literatur yang membolehkan, tetapi dengan catatan bahwa itu apa namanya kesesuaiannya tidak bisa, akurasinya tidak bisa berpotensi 100% akurat gitu Bapak Ibu. Cuma ya setidaknya itu menjadi rujukan kita sebagai wound clinician untuk menentukan diagnosanya. Nah, eh, yang paling efektif adalah kita harus memeriksa searah. Jadi kalau misalkan tangan kanan ya dengan kaki kanan, tangan kiri dengan kaki kiri seperti itu ya. Jadi nanti baru kita hitung, tinggal dibagi aja. Misalkan di area kaki adalah 50 mmHg, sistoliknya di tangan itu adalah 100 mmHg, maka kalau dibagi 50 dibagi 100 adalah hasilnya 0,5. Nah, jika hasilnya 0,5, artinya ini adalah kondisi yang terjadi sumbatan yang hebat, Bapak Ibu, ya, ke area kaki. Kita kategorikan dia sebagai arterial ulcer. Ya, arterial ulcer. Nah, tata laksananya bagaimana? Kalau arterial ulcer, biasanya kita harus lakukan kolaborasi. Pertama, lukanya biasanya muncul di area ujung, kemudian nyeri hebat, kemudian dia biasanya kalau misalkan kita rawat, kita autolisis saja itu bisa dia breakdown lagi, rusak lagi makin luas. Nah, biasanya kita harus konsultasikan dengan bedah vaskular ya, atau juga mungkin treatment pemberian obat-obatan pengencer seperti itu. Ya, nah itu memang kita harus kolaborasikan. Dari ranah perawatannya kita lakukan treatment perawatan lukanya, tetapi kalau misalkan untuk tata laksana ya itu biasanya dilakukan untuk medikasinya eh, oleh dokter ya, terutama dokter spesialis tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, jika 0,8 sampai 0,6 sampai 0,8 artinya itu adalah mix arteria dan venous ulcer, makanya kompresinya kompresi ringan, kurang dari 20 mmHg. Kalau kita aplikasikan layernya itu hanya 3 lapis balutan ya, atau 3 lapis bandage, atau kita sebut dengan 3 layer bandage ya. Kemudian jika hasilnya 0,9, maka itu bisa dipastikan bahwa 0,8 sampai 0,9 itu adalah venous leg ulcer. Nah, disitulah kita memerlukan treatment atau terapi kompresi ya. Gitu. Jadi 30 sampai 40 mmHg, ada juga yang menyebutkan 40 sampai 60. Cuma rata-rata di 40 mmHg Bapak Ibu ya. Jadi
ada tekniknya, ada tekanannya yang memang menghasilkan tekanan sebesar itu. Jadi itu terapi kompresi ya yang harus diaplikasikan pada pasien dengan venous leg ulcer. Nah, tujuan daripada terapi kompresi ini sebetulnya ya untuk mengembalikan fungsi katup vena tadi ya. Jadi ya menurunkan tekanan vena saat beraktivitas ya. Jadi pada saat kita berdiri misalnya, jadi katupnya tetap berfungsi dengan baik, aliran darah ya tidak sirkulasi darahnya lancar, tidak menumpuk di area kaki seperti itu ya. Jadi tekanannya 30 sampai 40 mmHg Bapak Ibu ya. Nah, ini dengan hasil tadi ya 0,8 atau 0,9 gitu. Nah, tujuan klinisnya untuk apa? Mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau misalkan pada pasien dengan venous leg ulcer atau ada luka karena gangguan darah vena, ya itu biasanya akan sembuh lama. Jadi penyembuhannya akan lama jika kita tidak treatment menggunakan terapi kompresi. Ya, pengalaman saya juga dulu ketemu pasien, ya sudah bertahun-tahun lukanya nggak nutup-nutup walaupun kecil, walaupun misalkan menggunakan modern dressing sekalipun Bapak Ibu, akan tetapi setelah digunakan atau dilakukan terapi kompresi, penyembuhannya terjadi lebih cepat ya dan efektif ya. Prosesnya cepat sekali. Nah, kemudian ini juga dapat mengurangi rasa nyeri dan pembengkakan atau edema. Ya, dengan terapi kompresi yang terukur tadi, Bapak Ibu, ya, edema bisa berkurang dan rasa nyeri karena sirkulasi darahnya menjadi lebih lancar, ya, itu juga akan berkurang. Nah, kemudian, ya, vena ulcer atau venous leg ulcer ini memiliki angka rekurensi yang sangat tinggi. Ya, beberapa kali pasien kita yang kita tangani, setelah kita rawat, dilakukan terapi kompresi, lukanya sembuh, nutup Bapak Ibu. Nah, setelah 4 sampai 6 bulan setelah lukanya sembuh itu, ya, dia kemudian menghubungi lagi, katanya ada luka kembali. Nah, biasanya apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan pasien luka vena ini sudah sembuh, tetap di rumah harus dilakukan terapi kompresi. Tetapi apabila misalnya ini dilakukan oleh keluarga di rumah, artinya bukan dilakukan oleh nakes, Bapak Ibu, biasanya kita sarankan untuk membeli stocking kompresi tadi. Jadi pasiennya tetap dia harus melakukan atau menggunakan stocking kompresi, gitu ya. Karena untuk tujuannya adalah mencegah agar gangguan katup ini tidak terjadi kembali. Karena kalau udah terganggu pasti dia akan muncul luka lagi, gitu ya. Dan memang orang yang sudah pernah mengalami kerusakan katup vena maka dia akan sangat berisiko kembali. Ya, makanya faktor penyebabnya tadi ya, faktor pemberatnya tadi seperti berat badannya berlebih itu harus dikurangi gitu ya. Kemudian tadi pada saat misalkan sering aktivitas gunakanlah stocking terapi, stocking terapi gitu Bapak Ibu, stocking kompresi gitu ya. Atau misalkan jika misalkan kita aktivitasnya banyak tuh ya, maka kita minimal gunakan kaos kaki yang hampir sampai lutut, di bawah lutut Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa membantu ya dan agak ketat gitu ya. Nah, itu membantu juga untuk mencegah kerusakan katup vena. Nah, kemudian ya Bapak Ibu ini yang perlu diperhatikan ya penggunaan dressing. Nah, biasanya penggunaan dressing pada kondisi luka yang vena itu biasanya muncul karena ini luka kronik ya. Biasanya kita bantu dengan penggunaan antimikrobial dressing. Entah itu misalkan silver dressing ataupun juga kadexomer iodine. Nah, itu penting untuk penggunaan daripada antimikrobial dressing. Nah, ini contohnya Bapak Ibu kasus yang kita tanganin di Walker Center ya. Nah, ini hasil LBPI-nya menunjukkan bahwa 0,8 ya, sehingga kita lakukan 3 layer bandage. Karena ini masuknya ke venous atau ke mix venous leg ulcer. Gitu. Mix vena dan arterial ulcer ya. Dan setelah kita lakukan evaluasi ya, 4 minggu atau 8 kali perawatan, ternyata lukanya membaik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini implementasinya bagaimana cara kita melakukan aplikasi perawatan pada ulkus vena. Nah, tadi kan kalau misalkan kita lihat Bapak Ibu ya gejala klinisnya nih, terjadi proses perubahan warna kulit atau hiperpigmentasi karena aliran darah yang terganggu tadi. Makanya kita harus bantu untuk moistkan di seluruh area kakinya
gitu ya. Jadi tidak hanya pada apa namanya? Tidak hanya pada lukanya saja, akan tetapi di area sekitaran lukanya juga kita aplikasikan yang metcofazin ini. Nah, biasanya kalau di awal masih ada tanda infeksi, kita gunakan metcofazin silver, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita aplikasikan seperti ini, ya di area luka yang terbuka ini, ya kita tetap harus menggunakan dressing primer dan sekunder. Sekundernya biasanya kita menggunakan foam, Bapak Ibu ya. Kemudian kita fiksasi menggunakan plester misalnya ya di roll ya supaya terfiksasi baik. Kemudian baru kita menggunakan ini ya. Ini adalah orthopedic wool. Jadi orthopedic wool ini karena di pergelangan kan tujuannya ini untuk memperbaiki pompa darah ke area atas gitu ya Bapak Ibu. Jadi usahakan nanti bentuknya menjadi rata. Sehingga apa? Sehingga orthopedic wool yang di area pergelangan tadi itu akan lebih banyak, akan lebih tebal. Sehingga nanti hasilnya lebih rata. Nah, step tiganya adalah kita gunakan eh, layer yang ada tekanannya. Karena ini kan 3 layer bandage, Bapak Ibu ya. Layer yang ada tekanannya. Nah, kemudian kalau step 4-nya kita aplikasikan terakhir adalah eh, cohesive bandage. Jadi ini yang ada tekanannya di step 3 ya Bapak Ibu. Berbeda dengan 4 layer bandage. Untuk step 3 ini pada 4 layer bandage atau lapisan kedua ya. Setelah orthopedic wool itu adalah eh, apa namanya? Crepe bandage. Baru yang keempatnya adalah elastic bandage, terakhir adalah cohesive. Gitu ya. Nah, bedanya seperti itu. Ini sebagai gambaran saja agar mungkin Bapak Ibu menjadi eh, dapat nih clue-nya gitu ketika misalkan kita mengaplikasikan terapi kompresi atau compression bandage. Nah, kemudian ini ada dikasih batas ya Bapak Ibu. Jadi 2 atau 3 jari di bawah apa? Jari kaki dan kemudian juga 2 atau 3 jari di bawah lutut gitu ya. Nah, kemudian ini kan yang ketiga ini atau lapisan kedua pada three layer ya diberi tekanan pada saat di area pergelangan kaki ya atau di area tumit di sini. Nah, baru dikasih tekanan ya sampai ke area atas. Seperti itu. Kalau di area punggung kaki ini enggak dikasih tekanan terlebih dahulu. Ya, jadi itu cara kita mengaplikasikannya. Ya, mungkin ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi Bapak Ibu semuanya bahwa penting kita sebagai wound practitioner memahami ya terkait dengan tata laksana dan juga tadi ya manifestasi klinis tanda dan gejala yang mengarah ke gangguan pembuluh darah vena atau venous ulcer dan kemudian juga untuk mengidentifikasi ya melakukan screening menggunakan IBPI dan setelah itu setelah ketemu hasilnya kita lakukan manajemen ya dengan tata laksana terapi kompresi atau compression terapi menggunakan 3 layer atau 4 layer bandage. Nah, jika kita temui tadi yang 0,5 Bapak Ibu atau arterial ulcer, nah itu nggak boleh dilakukan terapi kompresi ya. Itu sangat kontraindikasi sekali. Kenapa? Karena kalau kita kasih terapi kompresi makin kesumbat ya aliran darahnya. Seperti itu ya. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi ya, Mbak Evi. Oke, ini udah masuk ada beberapa pertanyaan ya, Nurse Agung ada di kolom chat. Yang pertama pertanyaan dari Mas Fahmi terkait dengan kalau hasil ABPI-nya di atas 1,4 dengan pembuluh darah yang kaku, bagaimana penanganannya? Dan lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Pak Abdul Aziz terkait dengan pasien dengan gejala klinis mengarah ke arterial ulcer. Tanda khasnya nyeri yang sangat kuat di level 8. Pengalaman saya dikasih salep metcofazin nyerinya semakin memberat, biasanya setengah jam setelah dirawat, sehingga pasiennya tidak lanjut perawatan luka. Bagaimana penanganan untuk arterial ulcer yang ideal, Pak? Dua pertanyaan tersebut dulu, Nurse Agung boleh? Oke, baik. Terima kasih ini Bapak Ibu semuanya atas pertanyaannya bagus-bagus ya. Yang pertama Bapak Ibu ya, terkait dengan nilai ABPI tadi kan kita sudah sampaikan bahwa nilai-nilai tersebutlah yang bisa menjadi penentu kita akan melakukan apa atau tata laksananya seperti apa pada kasus vena leg ulcer ya. Jika memang pasien tersebut betul adalah venous leg ulcer. Atau misalkan dari hasil ABPI-nya menunjukkan hasilnya justru mengarah ke arterial ulcer ya, misalkan 0,5 atau di bawahnya.
ya 0,4 misalkan. Nah, itu memang sangat tidak direkomendasikan atau nggak boleh dilakukan terapi kompresi. Nah, normalnya berapa? Ya normalnya ya satu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan lebih dari satu, katakanlah 1,2 atau misalkan 1,4 ya, itu artinya apa? Artinya pembuluh darahnya mengalami pengerasan atau kalsifikasi pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darahnya menjadi kaku dan tidak dapat dilakukan terapi kompresi tentunya ya. Nah, biasanya ini mengakibatkan atau diakibatkan karena adanya PAD gitu ya. Atau misalkan pasien dengan gagal ginjal gitu ya, atau misalkan pasien-pasien lansia biasanya mengalami hal seperti itu. Atau misalkan pasien yang lukanya tidak tertangani dengan baik dalam jangka waktu yang lama Bapak Ibu. Nah, jadi terjadinya gangguan vaskularisasi yang lumayan cukup berat gitu. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Memang dalam hal ini ya, terutama untuk kasus tadi arterial ulcer atau misalkan tadi terjadi kalsifikasi atau pengerasan Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau misalkan di atas 1,1 atau 1,1 di atasnya ya, kita tunggu dulu ya dengan tadi tentunya kita kasih relaksasi kayak di masa seperti itu ya. Kemudian pasiennya diajarkan untuk senam kaki apabila misalkan pasien diabetes untuk dia bisa merelaksasi pembuluh darah yang mengeras tadi gitu. Jadi memang harus diajarkan demikian. Nah, biasanya kita lakukan evaluasi setelah berapa lama? Bisa setelah 1 minggu atau setelah 2 minggu gitu. Nah, jika misalkan setelah kita evaluasi tetap terjadi proses tadi ya, tetap hasilnya misalkan 1,2 atau 1,3, ya berarti kita harus lakukan kolaborasi Bapak Ibu ya. Untuk apa? Misalkan mendapatkan apa namanya? Obat pengencer atau seperti apa. Nah, gitu. Jadi dalam proses kita melakukan perawatan luka, artinya kita juga nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Pada kondisi tertentu ya kita harus melakukan kolaboratif. Nah, kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Pak Abdul Aziz ya. Izin bertanya karena pasien dengan mengarah ke arteria ulcer nyeri banget ya. Kalau di level 8 dikasih meclofazine semakin nyeri ya sehingga pasiennya berhenti. Bagaimana untuk penanganannya? Lukanya yang ini yang di bawahnya apakah luka yang sama yang arterial tadi atau beda Pak Abdul Aziz? Boleh open mic aja Pak. Oh ya, Oh, luka silakan Pak Abdul berbeda. Aziz. Oke, boleh open mic Pak. Jadi biar kita tahu, nah maksudnya gini, kadang di lapangan kita ada report ya bahwa dengan penggunaan metcofazine katanya ada timbul nyeri gitu ya Mbak Evi. Ini juga saya dapatkan dari beberapa teman praktisi luka ya yang memang menyampaikan demikian. Nah, akan tetapi apakah itu berlaku atau memang itulah penyebabnya kita juga belum tahu dan belum bisa kita pastikan betul bahwa memang akibat penggunaan medco karena apa? Karena ada beberapa kasus yang ketika dikasih salep medco ya aman-aman saja gitu. Ya. Nah, ini yang harus diidentifikasi apakah betul penyebabnya dari penggunaan salep metcofazine atau mungkin karena memang tadi di level 8 dan kadang pasien atau misalkan ya pasien biasanya mereka ada sugesti juga. Misalkan senangnya pakai ini, kalau pakai ini saya nyaman. Oh, dikasih ini saya nggak nyaman kayak gitu. Ya mungkin itu harus diidentifikasi lagi. Ya. Nah, memang kalau misalkan untuk perawatan lukanya, Bapak Ibu, saran saya untuk kondisi luka arteria ulcer, ya memang kita harus upayakan agar segera terevakuasi, akan tetapi usahakan dalam kondisi lembab yang agak kurang gitu ya. Maksudnya lembab kurang tuh kadang kan pada saat kita aplikasikan, misalkan pakai hidrogel gitu ya. Nah, pasti pada saat setelah 1 hari atau pada 2 hari atau 3 harinya, itu akan terjadi proses eksudat yang berlebih atau bertambah eksudatnya sehingga kondisinya tidak lembab lagi melainkan dia akan basah gitu. Nah, itu yang harus kita hindari pada kasus arterial ulcer. Sehingga tadi dijaga, berarti harus menggunakan apa? Foam misalnya, agar terabsorb segera gitu ya. Jadi tidak numpuk di area luka. Karena itu yang mengakibatkan kerusakan yang bertambah ya. Jadi kalau misalkan ketemu warna dasar luka di kunjungan awal misalkan kunjungan kedua, ketiga udah ketemu warna dasar luka, pas kita autolisis lagi pada kunjungan keempat bisa saja itu warna dasar lukanya yang tadi merah hilang, jadi hitam lagi semua. Ada kasus yang seperti itu, makanya harus
kita optimalkan itu bagaimana kelembabannya betul-betul terjaga sehingga kalau ada eksudat ya itu bisa diabsorb segera gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Abdul Aziz. Langsung masuk ke kasus yang pertanyaan yang kedua ya, kasus yang di bawah ya Pak Abdul Aziz. Untuk diabetic foot, jaringan yang kuning ini sebaiknya diberi demen atau cukup autolitik saja, karena jaringannya masih keras, eksudatnya sifatnya seros, seros yakin Pak, atau purulen Pak, ya. Tanda infeksinya udah jauh berkurang, ya kelihatan. Dan antibiotiknya masih dapat cefixim ya, clindamycin dan GDS di bawah 200. Oke. Nah ini sebetulnya ini udah berapa kali berarti Pak perawatannya, Pak Abdul Aziz? Izin open mic, Pak. Boleh, boleh silahkan. Open mic, open video lah, biar kelihatan. Silakan Pak. Eh, ini pasiennya udah 1 bulan, Pak. Mm-mm. Udah berapa kali perawatan? Sekali 2 hari. Awalnya gula darahnya 400. Oh ya. Mm-mm. Ah, nggak pernah di bawah 400. Akhirnya dia udah berobat ke spesialis, baru datang ke kita. Kita terapi dulu gulanya, sehingga kita kasih waktu itu metformin sama Gliben, Pak. Mm-mm. Cocok, sehingga dia setiap kali kita ukur itu di bawah 200. Iya. Terus antibiotiknya juga kita kasih awalnya Cefixim sama Metro, Mm-mm. tapi sepertinya kurang pas karena ada gangguan pencernaannya gitu kan. Ada mual muntah. Akhirnya kita naikkan ke clindamycin. Setelah dapat clindamycin baru dia membaik. Cuma masalahnya di bawah jaringan yang kulit itu Pak, yang maserasi itu isinya rongga semua tuh, gua. Jaringan kekuningan. Udah nampak tendonnya juga. Saya nggak berani untuk terlalu agresif untuk membuangnya kan. Saya berharap kalau bisa hancur sendiri gitu. Jadi mohon sarannya Pak, apakah jaringan kuning itu tetap saya biarkan atau saya secara apa namanya radikal saya buang Pak, pakai nekrotomi atau gimana tuh? Baik. Oke, Pak Abdul Aziz ya ini kalau dilihat dari apa namanya riwayat perawatannya udah 1 bulan berarti ya. Ini cukup lama, artinya kita bisa evaluasi dari persiapan kan dua ya target di awal perawatan atau kita di awal-awal minggu pertama, kedua atau bahkan sampai 1 bulan perawatan luka kita ada dua target besar Bapak Ibu. Yang pertama adalah persiapan dasar luka atau kita sebut time management ya, tissue management. Yang kedua adalah infection control. Tadi Bapak udah sebutkan ya, walaupun ini memang harusnya menggunakan topika antimikrobial ya. Kalau untuk antibiotik sistemiknya baiknya kita lakukan kolaboratif. Iya Pak, Nah, tambahan ini kita pakai ya, silver Pak sampai hari ini. silver ya. Silver, terus untuk apanya foam Pak, Oke, ditambah kain kasa sama kohesif. baik. Ya, bagus Pak ya. Jadi untuk I-nya, sorry, ya untuk I-nya infection control ini sudah tercapai lah intinya udah sesuai target gitu kan. Tetapi ya itu tadi kendalanya di T-nya ya Pak ya. Nah, karena memang dia ada undermining, ada goa gitu ya, dan cukup lumayan karena memang Iya gini. Pak. Kalau misalkan di permukaan ini saya tampilkan ya, sorry. Eh, Oke. Ya, biar teman-teman yang lain juga lihat. Nah, kalau luka yang di permukaan kaki atau di punggung kaki seperti ini relatif lebih mudah. Bukan artinya lebih mudahnya itu karena memang pertama ya, ini tendonnya sedikit kalau di permukaan di area punggung kaki. Sehingga kita lebih gampang gitu ngebersihinnya gitu ya. Dan memang eh, biasanya ada undermining atau gua tapi tidak terlalu banyak kalau di sini. Itu berbeda halnya dengan yang di area tadi, di area telapak kaki. Nah, di sini nih. Jadi kalau misalkan di area telapak kaki, kebanyakan kasusnya itu adalah karena di sini kan tendonnya lebih banyak dan lebih besar. Di sini juga di pergelangan ya. Nah, ini juga tendonnya banyak dan besar. Sehingga apa? Sehingga kuman dan bakteri lebih senang di sini. Makanya suka timbul goa gitu ya. Dan ini mungkin goanya awalnya bisa sampai sini gitu ya. Dan itu sering kali terjadi pada kasus diabetic foot. Nah, tujuan perawatan kita tadi tetap bagaimana caranya kita menghilangkan T karena T ini yang menghambat.
Tadi cairannya masih purulen gitu ya, masih banyak mungkin ya, karena dilihat nih terjadi maserasi di sekitarannya karena mereka memang eksudatnya masih banyak. Pertanyaannya ini apakah harus dibantu dengan mechanical debridement atau cukup autolisis saja? Kalau saran saya Pak, karena ini udah lama, sebaiknya kita bantu dengan mechanical debridement. Namun ada kekhawatiran kita sebagai one practitioner. Apa? Di sini ada tendon, betul nggak Pak? Gitu bukan? Iya Pak, Ya. ada tendon sama takutnya ada pembuluh darahnya Pak, pembuluh darah besar situ Pak. Kalau pembuluh darah besar cenderung di sini nggak banyak Pak. Ya biasanya lebih ke vena dan cenderung aman ya. Beberapa kali pengalaman kita terjadi pendarahan justru di area area punggung gitu ya. Tapi memang kalau misalkan ini dia eh, mengarah ke gangguan arteri, biasanya juga itu akan kesumbat dan nggak banyak di situ. Jadi aman saja Pak kalau mau di nekrotomi, tetapi tentu harus kita perhatikan yang kita angkat betul-betul jaringan mati di sini. Terus yang kedua, apakah tadi harus radikal CSWD? Enggak Pak ya, pelan-pelan aja. Artinya tendon itu harus kita tetap pertahankan, kita pelihara. Ya biasanya kita pisahkan tuh kasus yang kemarin yang siapa yang tendonnya sampai bersih, jadi nutup lagi cepat gitu ya. Cuman ya tendon tadi ketika dia ketutup sama eksudat, ke sama slav ya, biasanya dia cepat rusaknya ya dan nggak bisa ditumbuhin lagi gitu ya. Nah saran saya nih Pak ya ini untuk semua sebetulnya ada cara yang paling mudah untuk kondisi luka yang undermining yang ada gua seperti ini untuk membersihkannya itu dengan cara hydropressure. Ya hydropressure itu akan mengangkat dan dia selektif gitu. Jadi si tendonnya nanti bersih, kemudian area goanya juga akan lebih mudah kita bersihkan dengan tadi ketakutan kita terjadi trauma atau kena pembuluh darah ya, terjadi pendarahan itu akan minimal gitu ya. Jadi selain tadi autorisis, boleh menggunakan CSPD tentu dengan kehati-hatian ya, dan kita pertahankan dibersihkan tendonnya jadi sejalan ya, sejajar dengan tendon kita ngambilnya. Jadi jangan ke bawah guntingnya gitu ya. Nah, kemudian yang lebih efektif lagi kita menggunakan hydropressure gitu ya. Nah, nanti dievaluasi lagi Pak setelah kunjungan berikutnya yang mungkin kita targetkan ya maksimal kan 1 bulan ya ketemu warna dasar luka merah. Kalau yang punggung kakinya udah relatif aman. Kalau punggung kaki itu dulu udah di CSWD itu Pak, udah kita Udah di ambil CSWD. sensornya. Makanya di jari keempat itu udah ada lubang tuh Pak, udah tembus itu pinset ke dalam Pak. Tapi nggak ada fotonya. Tapi udah teratasi insya Allah. Nah, itu makanya kalau ada hydropressure akan lebih enak. Ya, gitu cara bersihinnya terus komplikasi seperti ini bisa di minimalisir karena paling banyak itu kasusnya kalau nggak bersih suka lama Pak. Nah, jadi dia ada kayak pocketing, kayak kantung nanah di dalam karena si slave yang nempel di tendon dan itu bikin luka juga menjadi infeksi gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Abdul Aziz. Lanjut Mbak Evi. Oke, lanjut beberapa pertanyaan yang tadi masih perlu sedikit review ulang terkait dengan apa sih tadi Pak layer by layer itu gitu namanya. Nah, tadi ada pertanyaan apa nama dari Oh maksud ya. tekanan ya. Oh iya, baik. Oke, ya. Ya memang ini kan ada tekniknya sebetulnya ya, Mbak Evi. Dan kita memang harus aplikatif workshop gitu ya. Atau yang paling teman-teman bisa dapatkan secara menyeluruh ya, secara lengkap, aplikatif gitu ya, dan langsung dievaluasi oleh fasilitator atau kita langsung aplikasikan ke pasien, dapatnya di pelatihan kita di CWCC ya. Jadi bagi teman-teman ya silakan dipersiapkan untuk ikut kegiatan CWCC karena di situ kita betul-betul ya selain daripada NPWT biasanya kita aplikasikan gitu ya. Bagaimana cara mengaplikasikan NPWT tadi hydropressure, Bapak Ibu hydropressure itu ada yang beneran hydropressure gitu, alatnya lumayan besar dan juga harganya lumayan, Bapak Ibu. Ada yang kita modifikasi, ya. Nah, itu juga salah satunya yang memang bisa permudah teman-teman praktik mandiri untuk bisa mengaplikasikan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tadi ABPI ya, venous leg ulcer dari A sampai Z kita bahas di situ, termasuk juga teknik pembalutan atau teknik kompresi tadi ya. Jadi di lapisan ketiga biasanya kita tarik dulu sebanyak 100%, kita turunkan 50 ya. Si elastic bandage-nya baru digulung gitu. Ya, memang itu ada tekniknya. Jadi ketemulah nanti tekanannya antara 20 atau
30 atau 40 mmHg gitu ya. Jadi tekanannya dari mata kaki ke atas. Jadi dari area mata kaki ya, area apa namanya? Di sini pergelangan ya sampai ke atas di bawah lutut. Nah, itu diberikan tekanan di situ ya. Nah, kemudian cara pemeriksaan ABPI-nya bagaimana? Nah, ini juga sama ya, Nurse Evi, yang memang harus kita aplikatif, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kita nggak bisa tampilkan secara mungkin virtual bisa, tetapi tetap harus diujikan gitu. Jadi kita, karena gini, bisa saja kita mencari sistolik atau misalkan bunyi nadi itu di kaki itu gampang gitu pada orang sehat. Tetapi pada orang yang tadi gangguan arterial atau misalkan dia dengan diabetes, itu menentukan bunyinya aja, nyari bunyinya aja susah gitu ya, pakai Doppler vaskuler. Apalagi ketika misalkan kita lakukan apa namanya? Dengan menggunakan sphygmomanometer pada saat kita naikkan tekanannya, nah itu bisa berubah dan itu ada tekniknya gitu. Nah, itu kita ajarkan teman-teman di apa namanya di SWCC gitu ya. Nah, kebetulan nih saat ini sedang berlangsung kita SWCC dan ada lagi nanti di bulan Agustus ya, Kak Evi. Ya. Betul. Nah, kemudian apa lagi? Oh, penggunaan medco seringkali susah dibersihkan. Nah, ini teman-teman saya juga udah beberapa kali gitu ya membahas ini karena memang bahan yang kita gunakan adalah zinc ya dan chitosan gitu. Jadi itu memang relatif agak menempel di permukaan kulit, tetapi dia nggak bisa menempel di luka ya. Kalau luka terbuka nggak bisa. Nah, makanya betul jawabannya harus menggunakan sabun cuci luka ya. Kalau nggak pakai sabun cuci luka agak susah memang ya dan biasanya bersisa. Kalau menggunakan sabun cuci luka, jadi si zincnya tadi dia akan meresap dan membuat kondisi kulit makin lembab ya pada saat diusap gitu ya, dibersihin atau agak digosok Bapak Ibu, tetapi tetap nanti akan bersih karena dia menggunakan sabun luka. Gitu. Ya, sip. Sudah mungkin Bapak Ibu ya? Ya, Ada lagi? sudah terjawab semua Bapak Ibu. Sudah ya, insya Allah. Sisinya terlalu banyak jadi agak ya karena kita mau maksimal nih Mas Fahmi. Ya. Ah, Karena tujuannya kita memang kondisi di awal, terutama untuk kondisi luka kronis di Indonesia itu rata-rata yang pertama infeksi, yang kedua pasti jaringan mati. Nah, itu yang PR-nya. Kalau kita ngandelin misalkan menggunakan hydrogel, ya, kita harus menggunakan juga preparat yang lain kayak misalkan dressing yang lain, apa namanya transform film dan seterusnya. Nah, itu tujuan kita di awal. Makanya memang didesain seperti itu, ya. ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita sangat dapat banyak insight dari Nurse Agung ya terkait dengan gimana sih tata laksana venous leg ulcer. Tapi memang di venous leg ulcer sendiri dia punya kemampuan klinisi praktikal yang memang perlu untuk dilatih, baik itu dalam proses pemeriksaannya dengan penggunaan Doppler atau ABPI, dan juga bagaimana sih treatment dengan kompresi four layer yang memang tidak cukup hanya dengan paparan secara Zoom seperti ini, tapi memang harus dilatih secara keterampilannya gitu. Jadi buat Bapak Ibu semuanya nih, siapa tahu nanti mungkin ada kesempatan untuk bisa menambah skills dan juga menambah keterampilan tentunya dalam penanganan venous leg ulcer, boleh nanti bisa mempelajari lebih dalam lagi di CWCC Certified Wound Care Clinician yang memang pelatihan itu lebih deep down lagi, lebih dalam lagi dan secara keterampilan lebih akan terasah lagi. Jadi terima kasih banyak Nurse Agung hari ini atas insight yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kita tetap keep in touch di dalam grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mungkin masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab pada Zoom kali ini, silakan nanti kita bisa berdiskusi lanjutan di grup WhatsApp-nya Medcofazin Academy. Sampai ketemu di minggu depan, Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bu Evi.